dari sektor 5 Roleplay akan melakukan wawancara PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Zikro dengan NIM 2307-658 dari sektor 5 Roleplay. Saya di sini ingin mewawancarai Kakang tentang manajerial perkuliahan PGSD. Boleh Kang? Boleh. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana Akang membagi waktu Akang antara jadwal kuliah Akang dengan aktivitas lainnya? Boleh kenal dulu kali ya, biar gak langsung tanya. Oke, perkenalkan nama saya Riyad Maulana gitu dari PGSD angkatan 22. Jadi untuk pertanyaan pertama itu bagaimana gitu ya cara membagi waktu gitu dengan perkuliahan dan organisasi. Nah mungkin itu tuh dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Kalau dari Riyad pribadi itu kita harus memprioritaskan dulu yang mana nih kita mau diprioritasin di organisasi atau di akademiknya perkuliahan. Kalau dia sendiri di akademiknya gitu. Jadi ya udah kalau misalnya ada bentrok apapun, jadi kita memprioritasin yang di perkuliahannya sendiri. Gitu. Jadi kita gimana pun bisa bagi waktunya aja sih. Gitu aja. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, menurut Akang apa sih benefit dari mengikuti organisasi itu ya? Karena kan Akang juga sibuk di akademik tapi harus ikut organisasi lagi, jadi benefitnya apa gitu? Untuk benefit sendiri ya itu tergantung dari diri kitanya. Kita tuh masuk organisasi itu cari apa sih gitu. Kalau lihat pribadi itu mencarinya tuh ya relasi, terus untuk melatih public speaking juga. Nah setelah kita ingin mencari apa di sana, nah kita juga pasti dapat di organisasi ini seperti relasi kita yang luas, terus pengetahuan yang lebih banyak juga. Terus untuk ya banyak aja gitu di organisasi juga kita dituntut untuk apa ya berpikir kritis, terus cara berkepemimpinan juga. Itu sih. Jadi dikembalikan kepada kita masing-masing aja untuk benefit. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa nih Akang tuh tertarik mengikuti organisasi ya? Karena tadi kan berarti Kakang tuh sebelum ikut organisasi berarti udah memikirkan untuk membagi waktu ya. Jadi gimana nih, kenapa Akang tertarik gitu ikut organisasi dan aktif? Untuk tertarik gitu ke organisasi. Nah itu tuh dari semenjak SMP sama SMK juga itu udah masuk organisasi gitu. Jadi kalau misalnya ya pribadi gak masuk organisasi itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi makanya harus masuk aja gitu ke organisasi. Dan organisasi juga ya apa ya sama jadi kayak rumah kedua gitu. Jadi gitulah pokoknya jadi rumah kedua aja. Jadi makanya masuk organisasi. Dan penting juga sih kalau buat riset pribadi. Terus dengan keaktifan Akang ini ada nggak sih inspirasi yang mendorong Akang tuh buat aku harus aktif, aku harus bisa apa ya mengembangkan skill dan lain. Jadi ada inspirasi nggak siapa gitu yang mendorong Akang buat aktif? Inspirasi sendiri sih dari diri kita sendiri sih. Inspirasinya kalau dari luar nah itu ada sih inspiratornya tuh dari Najwa Shihab sama Jerome Pauline. Mereka tuh kan apalagi Jerome Pauline ini dia tuh kuliah beasiswa di Jepang dan dia juga sambil YouTube gitu. Jadi YouTuber, dia tuh pinter banget cara membagi waktunya. Jadi kita juga belajar dari sana. Jadi emang untuk aktif di organisasi sama aktif di bidang akademik itu emang bagaimana cara kita untuk bisa memanage waktu dan dari diri kita sendiri ya Kang, gitu ya. Mungkin sekian aja yang pertanyaan yang kita ajukan Kang. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas motivasi dan kesempatan yang telah diberikan dari Akang. Terima kasih. Ini sebelum tutup lah ya, gue tanya lagi sih. Kalau dari kalian berdua itu tertarik gak sih ke organisasi? Kalau Fadlan gimana? Kalau dari saya pribadi sih tertarik. Terus ada ini juga sih keinginan untuk berorganisasi dari kecil. Jadi
mengembangkan diri lagi di organisasi, jadi pengen bisa memimpin atau public speaking lah, belajar public speaking di organisasi. Kalau dari saya sendiri sih, untuk semester 1 ini belum tertarik ya, karena mau memantau dulu bagaimana situasi di kampus dan masih adaptasi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk di semester 2 dan semester selanjutnya mungkin akan mengikuti organisasi dan semacamnya. Gitu ya, akan gitu ya, penting mah akan dulu gitu ya, pokoknya mau atau tidak mau gitu ya, penting mau dulu aja gitu. Dan oprek-oprek organisasi juga seperti himpunan tuh diadakan juga di semester 2, jadi masih ada banyak waktu buat lihat-lihat dulu, dan banyak juga departemen-departemen dan ada badan eksekutif dan legislatif yang sudah dijelasin kemarin juga. Sebelumnya kan boleh minta motivasi untuk kita sebagai grup 5 Roleplay agar bisa lebih berkembang ke depannya lebih baik lagi. Apa ada motivasi dari Akang sendiri? Motivasinya ya itu dari dorongan dari diri sendiri sih. Yang penting mah kita tuh ya tadi mau atau tidak mau dulu gitu. Kalau untuk melakukan sesuatu tuh ya bukan kita bisa atau gak bisa, tapi mau atau tidak mau. Jadi cuma itu doang sih dua kata itu. Nah Kang, di sini Padan pengen nanya nih, kenapa sih memanage waktu itu sangat penting banget, apalagi khususnya buat mahasiswa gitu. Gimana Kang? Kenapa sangat penting ya, emang penting banget gitu ya, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu, dengan banyak kesibukannya itu tugas itu sangat menumpuk. Terus apalagi kita kalau ikut kepanitiaan atau organisasi, dimana kita tuh harus mempertimbangkan gitu, kita mau mengerjakan yang mana dulu. Si manage waktu itu ya penting banget untuk mahasiswa. Itu juga melatih kita juga, kalau misalnya kita udah lulus kan pasti kerja gitu dengan pekerjaan yang berbeda-beda gitu. Terus tugasnya juga sangat lebih banyak daripada pas kuliahan gitu. Jadi ya sangat penting belajar dari sekarang. Tapi Kang kalau boleh tahu, Akang suka teledor gak sih kalau kayak gini? Suka ya udah banyak tugas terus organisasi pasti teledor kan? Atau suka ada yang ditinggalin gitu tugasnya? Untuk keteledoran sendiri sih belum ada ya, karena kita tuh harus pinter-pinter juga gitu nggak bagi waktunya, mana yang deadline-nya lebih dekat, jadi kita lebih ngeprioritasin yang ini terlebih dahulu gitu. Jadi kita juga harus mencatat waktunya aja gitu, mana deadline-nya yang paling cepat, atau kepanitiaan ini atau urusan akademik kita gitu aja. Terus nih tadi kan Akang udah benefit dari organisasi ya. Nah terus benefit itu bisa kita aplikasikan tuh pada saat apa ya Kang? Kayak yang itu tadi public speaking kayak gitu. Apakah bisa dibawa untuk tahap selanjutnya gitu? Oh ya udah berarti jadi benefit sendiri itu kan ada juga ya, kalau dari skill itu kan ada hard skill dan sama soft skill. Nah kalau soft skill sendiri itu kan kayak kita pendekatannya gitu, terus relasi juga. Kalau hard skill kan ke cara kita kerja gitu, untuk public speaking. Nah kalau untuk public speaking kan kita sebagai, kan kita PGSD gitu ya, guru harus public speaking itu penting banget gitu untuk jadi guru SD, apalagi guru SD untuk mengajar-ngajar ya bocah-bocah yang super jadi ya public speaking untuk itu. Terus untuk relasi ya, karena relasi itu cukup penting juga diaplikasikannya ya, kita kalau mencari sesuatu pekerjaan juga lebih gampang gitu kalau kita punya relasi yang sangat luas. Jadi sih cuma gitu dua itu yang bisa gitu. Dari Akang sendiri nih, ada nggak tips and trick buat kita mahasiswa baru buat bisa menyeimbangkan waktu antara akademik dan organisasi nih, karena kita kan masih dalam tahap transisi dari siswa ke mahasiswa ya, jadi masih bingung nih, masih ada yang ragu-ragu buat ikut organisasi, tapi ada juga yang aku pengen ikut organisasi. Jadi dari Akang gimana tips dan Jadi sebelum tips and trick gue tanya balik lah ya, kalau ke kalian sendiri waktu SMA-nya ikut organisasi gak? Kalau dari Padan sendiri sih ikut. kalau dari saya juga ikut, tapi ya terlalu aktif juga, jadi nama doang gitu. Kalau dari Padla
cara manage waktunya itu? Cara manage waktunya kan kalau di pondok itu lebih mudah ya, terus sekolahnya juga nggak sampai sore gitu, tapi sampai jam 12. Jadi sisanya itu ada organisasi, jadi lebih mudah memanage waktunya kalau di pondok. Oke ya. Jadi harus ikut organisasi apa? OSIS. Di bagian Kalau untuk pas kelas 10 sendiri itu kan masih daring ya, jadi belum ada bagian-bagian, tapi kalau pas kelas 11 sama kelas 12 itu di Sekbid 5 itu keluarga. bila itu tentang FPLS ya. Bukan. Kalau nggak salah mah keluarga di sekolah. Kami sangat segmented. Tapi anggotanya aja sih. Oke, tips and triknya itu sendiri ya. Kita juga pasti ya yang pertama kita ya, namanya tuh kita catat aja sih yang lebih dekat tuh yang mana gitu dari kepanitiaan ini terus organisasi ini dan tugas-tugasnya juga kan kita apalagi kan tugas PGSD itu banyaknya kerja kelompok terus kita juga harus menyesuaikan waktu-waktu orang juga ya, tips and triknya itu aja sih kalau dia pribadi kalau mengerjakan tugas ya amin 2 atau amin berapa gitu ya karena menimbang waktunya juga untuk ikut ke mana-mana juga gitu aja sih tips and triknya lihat deadline-nya yang paling dikit yang mana. Kan kalau boleh tahu tanggapan akademi gimana sih, kan ada orang yang lebih mending nggak ikut organisasi terus jadi mahasiswa kupu-kupu lah ya misalnya pulang pergi gitu, terus gimana sih tanggapan akademi kalau mahasiswa yang kayak gitu? Yang kuliah pulang pribadi sih lupa pasti kuliah pulang juga tapi ketika di kosannya ketika pulang itu mereka tuh mempunyai kegiatan yang apa ya yang positif itu buat dirinya sendiri ataukah dia apa ya bisa masak gitu kerja jadi pulang itu ada benefitnya sendiri buat dia walaupun dia gak ikut organisasi di kampus ataupun di luar kampus gitu. Ada kegiatan positif di luar sana buat yang kuliah. Terima kasih Kang sarannya. Terima kasih juga motivasinya dan kesempatan yang diberikan. Udah sih. Mungkin cukup sekian wawancara pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami Grup 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.